Selamat berjumpa, selamat ketemu lagi di forum rumah kita. Kita hari ini sudah sekian lama kita tidak berkumpul. Hari ini tadi acara buka bersama sama teman-teman. Forum rumah kita adalah forum wadah dari beberapa LSM, Pak Rudi yang dari Swastika, Pak Agus yang dari apa? Swastika. Dari Formil, Mas Agus dari Swastika Indonesia Raya. Dari Swastika Indonesia Raya. Menanggapi 100 hari Pak Prabowo ini adalah efisiensi itu kan sangat ditekankan, Mas Agus, Pak, sangat ditekankan bagaimana menghemat anggaran. Efisiensi ini saya tekankan bahwa pemerintah daerah bagaimana meningkatkan efisiensi tapi untuk kemaslahatan masyarakat. Dan hari-hari ini ada beberapa di Magetan, ada beberapa dinas yang mengadakan FGD. Apa sih sebenarnya FGD ini? Pemirsa, akan kita bahas nanti bersama narasumber kita, Pak Rudi, Mas Agus, Mas Agus ini langsung to the point. Mas Agus, gimana sih sebenarnya kita sebelum membicarakan tentang Magetan ini, bagaimana sih kepemimpinan Pak Prabowo tentang efisiensi itu sebenarnya bagaimana? Efek dominonya nanti ke kabupaten. Ya, terima kasih. Ya. Efisiensi yang disampaikan oleh Pak Presiden ini kan di kegiatan-kegiatan rutinitas. Ya. Yang mana kegiatan itu sebelum Pak Prabowo menetapkan itu untuk jadikan efisiensi pun sering menjadi sorotan. Seperti kunjungan kerja keluar daerah, keluar negeri, kemudian pengadaan alat tulis kantor, itu kan bisa diefisiensi semuanya. Forum-forum diskusi, studi banding dan lain sebagainya itu lebih diefisiensikan dengan harapan apa? Pos keanggaran itu bisa digunakan untuk yang lain. FGD, forum-forum diskusi itu sebenarnya sangat bagus. Apalagi ini kalau kita ngomong tentang Magetan ya. Di Magetan ini kan Condro Sengkolo, berdirinya Cikal Bakal Magetan itu berbunyi Manunggaling Rasa Sukohambangun. Manunggaling Rasa Sukohambangun. Ya, ini kan kinerja dulu, tentang kinerja Pak Prabowo untuk efeknya ke Magetan, Mas Agus. Nanti ketika ini kita baru membahas Magetan. Ini apa nanti ketika ini ketika Pak Prabowo bikin efisiensi, apa yang dinikmati untuk masyarakat? Kira-kira apa gitu aja? Harusnya memang efisiensi itu benar-benar dilihat sejauh mana. Kalau kita melihat ada salah satu ya, mungkin harus kalau tidak salah saja informasi itu harus digali lebih dalam lagi tentang efisiensi di pelayanan administrasi kependudukan contohnya. Yang semula bisa dilayani di tingkat kecamatan, karena efisiensi itu di tingkat kecamatan ditiadakan di MPP dan di Dukcapil. Kalau dikatakan efisiensi, saya rasa nggak efisien lagi ya malah, karena itu memperpanjang jalur pelayanan publik yang semula sudah maksimal. Kenapa harus diefisiensikan yang seperti itu? Sementara mestinya masih banyak pos-pos lain yang bisa lebih dilihat lagi, dievaluasi lagi, bagaimana seharusnya ini lebih diefisiensi. Ketika nanti ngomong efisiensi, efek domino ke Magetan bagaimana, nanti kita bahas. Kita ke Pak Rudi dulu. Pak Rudi, ketika ngomong efisiensi, Pak Prabowo ini kan orang nomor 1 di Indonesia. Apakah ketika Pak Prabowo menerangkan kita harus kerja, jangan omon-omon, jangan FGD, kerja ya kerja lah. Berarti ini kan harus diikuti semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Menurut Pak Rudi bagaimana ini? Iya, terima kasih waktunya. Menurut kami begini ya, munculnya program atau konsep efisiensi itu kan tentu berdasarkan kajian. Nah, kajian yang selama ini diambil oleh Pak Prabowo sehingga muncul konsep efisiensi agar kinerja efektif, itu kan mempunyai latar belakang yang jelas. Mengapa muncul efisiensi? Karena terjadi pemborosan. Nah, menurut kajian Pak Prabowo ada beberapa item kegiatan yang sangat-sangat mubazir.
Contohnya seperti yang disampaikan oleh Mas Agus, bahwa kunker, bahwa FGD, bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak pernah ada kesimpulan hasilnya. ketika mengadakan kunker kan hasilnya sama saja, dari tahun ke tahun kan nggak ada hasilnya mungkin Pak. Panjenengan sebagai media pernah mendapatkan hasil dari kunjungan ke sebuah kunker? Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, kunker itu dilakukan untuk apa juga tidak ada penjelasan. Misalnya taruhlah DPR kunker ke Kalimantan. Seharusnya masyarakat paham dasar dari alasan atau tujuan mengapa sampai mengadakan kunker ke Kalimantan itu apa. Harus ada alasannya. Ya. Oh, ternyata di Magetan tidak ada sesuatu yang bisa dilaksanakan adanya di Kalimantan. Nah, nanti ilmu dari Kalimantan akan dipakai di Magetan, ditransfer dan dilaksanakan Untuk di Magetan. Iya, kan gitu. Contohnya kan kayak gitu ya. Ya. Jadi panjenengan sebagai awak media Kita santai. mendengar, Nyata Mas Agus, kita santai. Mas Agus kayak sepan enggak ya? pernahkah mendengar hasil dari sebuah kunker? Iya. Apakah Hasil dari sebuah DL iya? disampaikan ke masyarakat? Apakah Nah, Pak Prabowo itu ya? pertanyaan, mengapa itu dilakukan tanpa ada kejelasan maksud dan tujuan? Dan itu sudah berjalan berapa tahun, Mbak? Itu hampir sejak era reformasi semakin menggila kegiatan seperti itu. Iya. Sehingga akhirnya melalui media massa kita dengar, kita ambil contoh Kang Deddy Mulyadi, ada pembayaran di sebuah OPD itu untuk kebutuhan air 400 juta satu bulan. Dalam satu dinas. Ya, itu dalam satu dinas. Satu dinas. Nah, tentu pembayaran di lain bidang ada yang Iya. melebihi angka kewajaran. Ya. Dan ini masyarakat harus Tahu. tahu. Ini sangat menarik Pak Rudi. Ketika ini kita cuplik aja dulu. Mas Agus dulu, Mas Agus dari sisi Mas Agus dari formil. Nanti kita akan membahas setelah ini keputusan Pak Prabowo, katanya ini FGD dan sebagainya. Kita akan membahas daerah kita dari Magetan itu bagaimana ke depannya. Dengan adanya nanti bupati yang baru, dengan peraturan Pak Prabowo kayak gitu. Tapi Mas Agus ini dulu, apa nanti efeknya dengan FGD ini tadi? Apa penghematan anggaran ini Mas Agus berkacamata Mas Agus? Ya, makasih. Sebenarnya saya itu tidak menolak adanya kita mengadakan FGD, Binas pun mengadakan FGD maupun Dewan. Tapi kan yang inti pokok yang kita harus dari efisiensi anggaran itu kan dalam kegiatan itu. Ya. Jadi kegiatan sebelum FGD maupun waktu FGD dan setelah, seperti Pak Rudi tadi kan ngomong setelah adanya kunker, berarti setelah ada kegiatan itu harus perlu disikapi. Ada apa nanti setelah itu? Berarti dengan setelah adanya kunker, ada nggak nanti perbedaan efeknya dengan kunker di Bandung, di Magetan, apa yang akan dijalankan kan gitu maksudnya Pak Agus ya. Seperti kegiatan itu, ngapain tuh harus ke Surabaya, harus ke Bandung, harus ke ini ya. Kalau cukup FGD, contoh ya, rumah kita kemarin kita ngadakan juga FGD dengan BPD. Tempatnya sederhana. Tapi kalau nggak tempatnya mewah, Bisa kalau berjalan. kan nggak ada SPJ Mas Agus. Ya itu Kan gitu, repotnya kan gitu. Ya, kan nggak ada SPJ ya. Terus Mas Agus ya, apa yang dari ketika Pak Prabowo tadi penghematan semua dipangkas ya, apa efeknya ke daerah nanti Mas? Ya mungkin penambahan nanti mungkin dari DAK ataupun kalau dari pusat itu kan ada penambahan. Ada penambahan ya, mungkin Ya. ada Kalau penambahan ya. daerah perlu banyak dorongan dari pusat kan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Ya. Itu. Iya, Mas Agus. Kesimpulannya dengan adanya FGD nanti bahwa kabupaten yang di daerah untuk keputusan itu harus melaksanakan efisiensi daerah untuk kepentingan masyarakat. Yang Ya. kunker nggak ada hasilnya nanti nggak usah lah kunker-kunkeran. Sekarang zamannya online, lihat aja di HP sudah, oh ini kayak gini. Ya, Mas Agus, ini kembali ke Mas Agus. Mas Agus,
kemarin Magetan ini kan sudah mengadakan pemilihan ulang. Clear yang jadi adalah 01. Nah, ketika sudah menjadi bupati, apakah nanti harapan kita ya, bagaimana nanti Magetan ketika bupati baru, apakah bisa menjalankan? Terus ada ini juga tadi Mas Agus kemarin yang banyak tersebar di media. Nanti saya minta pendapatnya Mas Agus Pak Rudi, dengan adanya kemarin DPRD Kabupaten Magetan mengadakan FGD dengan mungkin dari teman-teman kita, menurut jenengan bagaimana ini dengan yang diadakannya FGD kemarin, Dewan kita kemarin, dan hasil pilkada yang kemarin untuk harapan bupatinya Mas Agus kemarin gimana Mas Agus? Untuk pilkada ya, selamat untuk bupati terpilih yang pertama. Yang kedua, siapapun yang jadi di pilkada ini dengan perolehan yang kita semua tahu angka 30%-an, ya artinya PR-nya cukup besar untuk membuat kepuasan publik. Artinya kan ini dipilih 37%-an ya, rata-rata kan 30% semua dari 3 paslon kemarin. Hampir imbang gitu Pak Rudi ya, hampir imbang artinya yang masih ada sisa 60% lebih penduduk Magetan itu yang kemarin tidak memilih. Jadinya harus perlu ekstra kerja keras untuk meyakinkan masyarakat ataupun membuat masyarakat ini puas dengan kinerja bupati terpilih nanti. Yang pertama. Yang kedua, harapan kami sebelum harapannya, kami mengapresiasi luar biasa warga masyarakat Kabupaten Magetan yang mana ada, ini pertama dalam sejarah, ada PSU rekomendasi MK. Ya, kan PSU itu macam-macam. Ada PSU rekomendasi Bawaslu, itu ketika masih dalam tahapan Bawaslu memberikan rekomendasi, bisa PSU rekomendasi Bawaslu. Ya. Nah, ini tahapan di KPU semuanya sudah selesai. Ya, sudah ada keputusan yang jadi. Kemudian ada rekomendasi dari MK dan menghasilkan PSU. Tapi warga masyarakat Magetan sungguh sudah memiliki kedewasaan demokrasi yang luar biasa, sehingga tidak ada gesekan-gesekan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Semuanya berjalan dengan lancar. Itu kita harus mengapresiasi cukup baik warga masyarakat Kabupaten Magetan. Terus untuk yang urusan FGD tadi, ya tadi kami sampaikan. Pokok permasalahan ini yang lagi rame kan FGD tadi, yang diselenggarakan oleh Dewan kita. Menurut Mas Agus gimana nih? Tadi di awal kami menyampaikan tentang efisiensi tadi. Ya tidak harus serta-merta semua program yang berkaitan dengan FGD harus ditiadakan, tidak. Ya. Artinya lebih diefisiensikan agar tidak terjadi pemborosan dan agar setiap program yang dijalankan itu memiliki output yang jelas. Kan seperti itu. Pak Prabowo mengatakan program A, B, C, D termasuk FGD, Kunker ini sebagian besar tidak jelas, itu sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Ya. Nah, namun ketika memang harus ada FGD, harapannya itu benar-benar menjadikan satu forum grup diskusi yang benar-benar bisa menyaring informasi-informasi yang dibutuhkan, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD yang mengatakan, paling nggak outputnya nanti ada. Outputnya ada. Tapi kalau dilihat juga dari beberapa penulisan teman-teman media, FGD-nya juga tidak begitu berjalan sesuai tujuan apa itu FGD. Forum group discussion itu seperti apa, definisinya, sepertinya juga tidak berjalan seperti itu. Lebih lagi, ini harus keluar dari daerah. Nah, iya. Nah, ada juga isu kenapa harus keluar daerah, karena kalau di dalam daerah tidak bisa menganggarkan rapot. Ini kan sebenarnya gimana ya, memaksakan satu kegiatan kalau itu memberikan output yang baik untuk masyarakat, apapun itu pasti akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Tapi program sudah begitu dipaksakan, tidak selaras dengan keinginan nasional, bertentangan dengan banyak hati nurani masyarakat, tentunya hal-hal semacam itu perlu dihindari. Berarti kayak gini Mas Agus, berarti Magetan tuh kayak nggak ada apa tuh rumah makan yang kayak di Madiun. Magetan itu kan sebenarnya banyak rumah makan. Kenapa ya kok harus memilih Madiun itu tadi? Karena tanda tanya itu tadi kan, ya, kan tadi isu-isu seperti itu kan ada. Maksudnya nggak apa-apa seandainya diadakan di Bali, bahkan di luar negeri pun nggak apa-apa. Nggak masalah. Artinya gini, kegiatan ini dijalankan menggunakan uangnya rakyat dengan tujuan untuk kepentingan rakyat. Ketika harus ke luar planet ya, misalkan ke bulan atau kemana,
tapi outputnya itu sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan, outputnya lebih besar kepentingan masyarakat, kenapa tidak kan gitu. Ya, yang dijalankan di Magetan pun, bahkan di kantor dewan pun, ketika tidak ada imbasnya hasil ke dari masyarakat. kegiatan itu ngapain dikerjakan kan gitu. Iya. Ini bukan tentang berapa anggarannya, tapi tentang seberapa kegiatan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan oleh DPR untuk kepentingan masyarakat. Ya. Karena yang melaksanakan kali ini DPR, ya DPR mempertanggungjawabkan kegiatan ini. Pak Rudi, ketika kemarin ada Pak Rudi sudah statement dalam salah satu media tentang FGD ini sangat luar biasa, statement sampai aja media ini suruh take down berita ini, take down berita statementnya Pak Rudi. Menurut Pak Rudi sendiri, ini cobalah diakumulasi dengan secara benar sebenarnya FGD di luar daerah itu apa sih untungnya? Apakah kita nggak punya tempat kayak di Magetan? Kalau toh yang jadi alasan kayak disampaikan Mas Agus, sebenarnya apa sih kapasitas dewan itu sebenarnya kayak apa? Sekwannya kapasitasnya kayak apa? Dewannya kapasitasnya kayak apa itu Pak Rudi sebenarnya? Menurut kacamata Pak Rudi? Iya. Jadi FGD itu memang harus ada, tetapi harus melihat di mana akan menjadi tema dari FGD tersebut. Ya. Yang berikutnya, antara penyelenggara dan peserta itu harus paham mekanisme FGD itu apa, sehingga di dalam forum itu akan terjadi sebuah grup diskusi yang mempunyai goal jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Perencanaannya harus ada sebenarnya. Harus ada. Kita membahas apa sebenarnya gitu ya Mas Agus? Temanya apa, terus komunikasi dua arahnya seperti apa, dan yang paling penting di akhir itu ada goalnya dari FGD itu. Nah, apa goal dari FGD itu? Sesuatu yang akan bermanfaat buat masyarakat Magetan, yang dalam target pelaksanaannya juga harus jelas. Hasil dari FGD akan dilaksanakan kapan? Waktunya ini itu harus jelas. Nah, kan gitu. Ya. Betul Mas Agus. Oke lah kita mengalah. Anggaran terserah. Dilaksanakan di planet Mars terserah. Tetapi sekali lagi harus profesional dalam penyelenggaraannya. Ya. Nah, oke kita mengalah. Tidak perlu kita bangkitkan ekonomi kreatif Magetan. UMKM Magetan biar tidak ada dampak peningkatannya. FGD dilaksanakan di Madiun. Kita mengalah itu. Cuma kita tunggu aja hasil dari FGD itu apa dan kapan direalisasikan. Gitu. Saya pikir kalau itu tidak dilakukan, hasil FGD itu ya ini perlu dipertanyakan ya. Gitu. Tapi FGD kan sudah berjalan 1 hari ini ya Pak Agus. Iya. Tapi ketika ngomong transparansi publik lagi, berarti hasilnya itu kan sebenarnya sudah di-share di media, tapi nyatanya kan nggak di-share di media kan kayak gitu. Berita acara di FGD itu harus disampaikan kepada masyarakat, ya, sehingga masyarakat menjadi paham, oh DPRD dalam melakukan FGD itu seperti ini toh target yang mau diambil. Oh kesejahteraan seperti ini toh yang mau dicapai. Yang mau dicapai ya. Iya. Oh temanya kemarin FGD itu tentang ini toh. Itu tapi masyarakat, ketika baca suratnya cuma kan intinya cuma apa itu kesinergian dengan awak media. Nah, walaupun kesinergian dengan awak media, tapi kan hasilnya kemarin kan nggak pernah dipublis Mas Agus. Nah, kita jangan berpikiran khusnudon dulu. Apa ya Mas? Jangan suudon ya. Dulu ya. Jangan suudon dulu. Kita tunggu aja hasilnya. Ya. Mungkin 2 tahun lagi hasilnya baru keluar. Mungkin hasil dari FGD malah tidak pernah, itu kita tunggu aja. Ketika ngomong 2 tahun lagi keluar, apa gunanya kita mengadakan FGD? Hari ini mengadakan 2 tahun lagi baru terrealisasi, itu apa manfaatnya? Artinya FGD yang dilaksanakan abal kan begitu. Ya.
Terus Pak Rudi. Berilah contoh yang teladan dan contoh yang baiklah DPRD buat masyarakat. Jangan awur-awuran gitu, nggak bener itu. Itu uang rakyat, keringetnya uang kayak itu. Ngawur aja. Terus kinerja Dewan sendiri bagaimana itu Pak Rudi? Nggak bener, nggak becus. Itu nggak ada transparansinya. Coba dengan cek ketika keterbukaan informasi publik, webnya ada nggak? Update enggak? Nggak ada kok. Padahal kalau kita ngomong Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Iya. itu adalah rohnya rakyat Kabupaten Magetan. Semuanya keinginan rakyat ngumpul di situ. Ya perjuangkan agar apa yang menjadi keinginan masyarakat tercapai. Itu secara goblok-goblokan. Ya. Kerjanya seperti itu. Dia itu bertugas berjuang membela kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Jadi masyarakat mempercayakan dia, wes kowe ning jero bertarung dengan birokrasi agar tujuan masyarakat yang mempercayakan kepada sampean untuk bergerak. Ada salah satu statement dari media kemarin saling menyalahkan itu. Ada salah satu statement dari ketua sama Sekwan bahwa ketua ngomong gini, yang masalah ini adalah diserahkan ke Sekwan, ketua tinggal menghadiri saja. Menurut Pak Rudi gimana nih? Yang di internal ini bagaimana kok saling lempar kayak gitu? Sebenarnya kita urai dulu ya, Sekwan itu apanya Dewan? Sekwan DPRD dengan DPRD itu apanya? Mas Agus, bukan bisa menjawab? Gak apa-apa. Kok saya jadi bingung ya? Ini Pak Rudi, gak apa-apa ini. Bisa menjawab? Jadi sekretaris Dewan itu yang mensekretariatkan semua kegiatan yang ada di administrasikan. Tugasnya itu salah satunya adalah membantu memastikan kinerja DPRD itu berjalan dengan lancar, akuntabel dan transparan. Nah, itu operatornya memang di sekretaris Dewan. Di sekretaris Dewan. Nah, akhir-akhir ini memang sering terjadi seperti itu ya. Contoh surat. Ini si Sekwan ngomongnya sudah, ketua dewannya belum. Ini kayak ada sumbatan komunikasi di sana. Nah, ini memang Pak Ketua Dewan statement bahwa acara itu yang mengorganisir adalah Sekwan. Saya tinggal datang saja. Berarti Sekwan ini apa melangkai wewenang ketua atau bagaimana kalau kayak gitu Pak Agus? Mungkin kan gini. Semua kegiatan pemerintah daerah pemerintahan kan ada eksekutif, ada yudikatif, legislatif. Ini kan terencana dengan rinci semuanya Pak. Semua terencana dengan rinci, bahkan di tahun sebelumnya semua bentuk kegiatan itu sudah tersusun dalam APBD. Nah, mungkin FGD ini sudah menjadi salah satu program kegiatan yang tersusun di APBD yang disahkan tahun lalu. Bisa jadi Sekwan hanya menjalankan itu sesuai schedule, ketua dewan hanya tanda tangan surat sebagai pemberitahuan lah. Baru tahu kalau tinggal menghadiri. Bisa jadi juga seperti itu karena ini kan pemerintah, nggak ada lesan di sini. Berarti kelemahan siapa kalau ketika dia ngomong media Pak Dewan ngomong begini, Bu Endangnya sekarang ngomong begini, berarti modal pemerintahnya bagaimana ini kalau masyarakat kayak gitu? Tadi kan asumsi. Kenapa selalu asumsi? Karena kita sendiri juga tidak tahu. FGD ini sudah menjadi agenda dalam bentuk kegiatan yang ditetapkan APBD tahun lalu, ditetapkan di tahun lalu, atau memang acara yang spontan dijalankan begitu saja gitu. Kan kita juga tidak tahu itu. Tidak tahu itu ya. Informasinya kan masih belum jelas ya. Kalau memang ada terpampang, misalkan ada informasi publik yang terpampang di situ tentang bentuk kegiatan DPRD seperti apa dalam bulan ini aja kegiatannya, mungkin kita akan lebih mudah mengamati. Oh, ini DPRD memang ini sudah diagendakan. Kita lebih mudah. Itulah perlunya transparansi publik bahwa masyarakat harus tahu bahwa FGD ini sudah dijadwalkan sebelumnya. Mas Agus yang dari Formil, gimana Mas Agus kemarin dengan adanya FGD yang diadakan Dewan, terus ada beberapa akhirnya rame di sana sini. Menurut Mas Agus sendiri bagaimana? Saya tuh bingung. Bingung dalam arti gini. Jangan bingung, kan masih panjang gitu. FGD ya. Saya pernah ngikuti itu nggak seperti itu gitu.
Seharusnya Kalau- bagaimana itu? Bro? Kalau saya lihat di video yang beredar itu kan, acara FGD yang kemarin, sepertinya itu bukan FGD, silaturahmi Wow. dari bapak-bapak dewan ke Insan pers. insan pers. Insan pers gitu aja. Kalau yang namanya FGD itu masing-masing itu ada grup-grup, ada tema yang perlu dibahas di grup-grup itu, diambil kesimpulan, mungkin diadu dari pendapat. Berarti lebih enak gini ya, kemarin itu sebenarnya kalau sudah menjadi gini, dibikin aja silaturahmi. Ya, kan itu lebih enak ya silaturahmi Jadi- dengan Undangannya itu kan saya kemarin tuh harusnya gitu, Iya. silaturahmi, buka bersama dan sebagainya. Tapi kan nggak bisa seperti itu juga. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ngomong tentang pemerintah itu kan, pemerintahan itu tertulis Pak, nggak ada yang lesan. Jadi semua bentuk kegiatan itu ada kode-kode rekening. Tapi Kalau menggunakan anggaran loh ya. kemarin kan bisa dituliskan tuh Mas itu sebenarnya. Enggak, maksudnya gini, bentuk kegiatan silaturahmi Ya. secara kode rekening di penyusunan APBD mungkin tidak ada nomenklatur itu. Jadi harus bentuknya kan forum Penyusunan. diskusi, bentuknya sarasehan mungkin atau apa. Kalau silaturahmi itu memang mungkin tidak ada. Jadi disesuaikan. Nah, ini satu Berarti ini diakali gitu ya. menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kan ini yang menjadi budaya terbalik kita. Peraturan perundang-undangan yang harusnya dijalankan tegak lurus pada peraturan perundang-undangan, karena orang Indonesia itu terbiasa dengan menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Ini sebenarnya salah kaprah ya. Ketika ada undang-undang, terus kita bisa menganalisis itu kemudian disesuaikan, bukan dijalankan seutuhnya, tapi disesuaikan. Ini memang Ya, sudah seakan menjadi budaya. Harus disesuaikan dengan kapabilitasnya. Pak Rudi, Pak Agus tadi sudah ini. Terus pertanggungjawaban ketika acara ini tidak sesuai dengan apa yang disebutkan Mas Agus tadi. Sebenarnya kalau FGD itu ada tujuan apa yang disasar, harus ada inputnya apa yang dihasilkan untuk ke depannya. Terus pertanggungjawaban pertemuan FGD itu sebenarnya kayak kemarin ya, contoh kayak kemarin aja, ketika tidak sesuai dengan harapan, pertanggungjawaban ke siapa sebenarnya Bang? Pertanggungjawabannya mereka ini ke siapa? Pertanggungjawaban DPRD sesuai dengan tupoksinya secara sederhana bisa disesuaikan ya. Sebenarnya tanggung jawabnya itu kepada masyarakat. Ya. Tanggung jawabnya kepada Bentuknya? masyarakat. Bentuknya menyampaikan kepada publik apa yang direncanakan, apa yang dikerjakan, bagaimana evaluasinya, terus targetnya. Itu harus disampaikan. Oke, satu sisi dia mengatakan FGD karena butuh cantolan, Ya. disesuaikan. Bahasanya sekarang disesuaikan. Disesuaikan, Mas Agus Disesuaikan. Ya, Ya. begitu butuh cantolan, akhirnya dipaksa untuk disesuaikan. Ya. Namun yang terjadi disampaikan Pak Agus itu FGD abal-abal. Nah, ketika tidak Masyarakat harus paham ya, itu. ketika tidak apa pertanggungjawaban ini tidak disampaikan ke masyarakat, sebenarnya dewan itu kerjanya seperti apa? Itu mencederai kepercayaan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Tapi selama ini juga enjoy saja, Mas Agus, Mas Pak Rudi. Enjoy memang, karena memang masyarakat tidak banyak menuntut. Nah, tanda kutip tidak banyak menuntut apa? Saya berpikir karena ketidaktahuan saja. Masyarakat tidak tahu, mereka diem. Buat apa saya ngasih tahu repot-repot, kok masyarakat gak ngerti ya? Ayo disesuaikan lagi kebutuhan kita. Ya, demi contoh. Ya, Pak Rudi, ini kan apa itu kita sudah hampir setengah jam. Harapan Pak Rudi, harapan ke depan Pak Rudi, harapan untuk Kabupaten Magetan, harapan untuk DPR dan Bupati baru. Apa nanti ke depannya harapannya Pak? Begini, kalau saya berbicara harapan ya, ayo kita bekerja dengan benar, membela masyarakat yang lemah. Ayo kita berdayakan masyarakat, itu dunia ya. Dunia. Saya kira sekentaan bahasa dunia. Jadi harapan saya, kowe nek nyambut gawe sing bener wedi dosa.
Kowe nek nyambut gawe gak bener wedi dosa. Kuwi gak sementara lho ya. Akan menjadi selamanya. Wedi dosa. Cuma itu aja. Cudek saiki. Sekarang Arep ngandani dengan kalimat seperti apa? Cudek. 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 Ya. Wedi dosa. Ya. Kabeh bakal ngunduh. Wis cudek ya. Ya. Arep ngandani model kene. Iya. Wedi Gusti Allah. Ora sare Gusti Allah. Ya. So, Mas Agus, harapan untuk ke depan untuk bupati yang baru nanti, terus dengan harapan ntar ada FGD baru, harapan ke depannya apa Mas Agus yang Ya. untuk mereka beliau-beliaunya yang duduk di dewan sama pemerintahan ini? Harapan yang jelas, ini alhamdulillah pemilihan bupati sudah berjalan lancar, sudah ada dari tindakan-tindakan KPU maupun Ambas. Untuk kelanjutannya, memang harapan dari masyarakat itu pertama kita ya, coba nanti pemerintahan daerah kita nanti ada intensif komunikasi yang intensif. Nah, saya minta itu membangun komunikasi yang intensif. Membangun komunikasi dengan Tidak masyarakat. membuat kebijakan yang noise maupun yang membingungkan dan sebagainya. Jadi kemudian kan perlu. Kemarin saya lihat di berita itu Pak Prabowo di rapat kabinet ya itu kelemahan dari pemerintah sekarang, komunikasi ke rakyat perlu diperbaiki. Yang Pak Prabowo mengakui itu kemarin. Harus komunikasi dengan masyarakat. Ya, Dewan harus turun ke jalan, jangan duduk aja di kantor, jangan mementingkan dapilnya sendiri, jangan intinya Termasuk duduk manis. bupati juga. Ya, bupati juga. Jangan bupati Pak, Membangun komunikasi lah. camat, lurah dan sebagainya kita harus terjun bareng. Ya. Ya Mas Agus, ke Mas Agus yang satunya. Harapan ke depan untuk bupati yang baru, untuk DPR-nya nanti bagaimana, terus mungkin harapan untuk kalau ada pertemuan-pertemuan lagi mungkin jangan diadakan di luar daerah, mungkin diadakan di Magetan biar ekonomi ini berjalan Magetan ini. Kalau toh nanti bilang kalau kita di luar daerah tidak dapat SPJ, kalau toh nanti di dalam sini dapat SPJ, ini kan akhirnya alasan-alasan yang please dalam arti beliau-beliau ini kan sudah mendapatkan gaji, sudah mendapatkan tunjangan dan sebagainya. Kenapa kau harus mikir transport, kau harus mikir ini? Padahal kerjanya mereka sudah dibayar oleh masyarakat, dibayar oleh rakyat. Harapan Mas Agus ke depannya bagaimana untuk beliau-beliaunya ke depan biar lebih baik dari yang sekarang ini? Saya kembali ke yang tadi tapi sempat dipotong ya. Oh ya, Condro Sangkolo nih cikal bakal ini Magetan. kalau ngomong sudah Condro Sangkolo ini apa nih hawanya merinding nih. Condro Sangkolo babat telatah Magetan itu kita yakini dengan 1673 Manunggaling Rasa itu 1675. Apa itu 1675 itu? Manunggaling berapa? 16 Berdirinya Magetan atau apa itu? Iya. Pemerintahan baru. Manunggaling Rasa Sukohambangun. Ya. Artinya di situ ini kan bukan hanya kalimat ini enak didengarkan. Ya. Sepertinya puitis, indah kan gitu. Tapi ketika itu dikeluarkan oleh seorang bupati pertama ini memiliki kesadaran yang sungguh luar biasa akan betapa terbatasnya daya pikir, daya cipta, dan daya karya seorang manusia biasa. Ya kan? Artinya untuk menuju suatu daerah Magetan ini yang pembangunannya di semua lini bisa maju pesat, tentu dibutuhkan kerjasama gotong royong dengan seluruh elemen. Maka manunggalnya Rasa Sukohambangun ini dimiliki oleh semua elemen itu, eksekutif, legislatif, pemerintah daerah, OPD sampai di tingkat bawah, semuanya memiliki rasa yang sama, kecintaan kepada daerahnya, menumbuhkan rasa untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan sesuai dengan kemampuan dan sektornya masing-masing. Yang bisanya membuat usaha kecil menengah ya melalui UMKM-nya, yang bisanya melalui seni budaya melalui seni budayanya,
yang bisanya melalui pertaniannya, semuanya gayung bersambut, bergotong royong untuk memajukan Magetan. Nah, PR-nya otomatis saya sambung dari Pak Agus tadi, mengintenskan bentuk komunikasi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Karena sejatinya pemimpin itu adalah hanya pelayan yang melayani masyarakat. Ketika tidak ada komunikasi yang baik, tentu apapun yang dilakukan akan menjadi asumsi dan prasangka bagi masyarakat. Kan seperti itu. Jadi harapan kami ke depan, pemerintah daerah ini akan lebih serius dalam hal ingin mempercepat perkembangan Magetan ini yang saat ini di wilayah Mataraman kita sudah sangat jauh tertinggal dari segi PAD, dari segi tata kota kita sangat jauh tertinggal dengan tetangga sebelah Ngawi, Ponorogo, apalagi Madiun yang kota kabupaten semuanya sudah jauh meninggalkan kita. Semoga pemerintah daerah nanti lebih fokus meningkatkan PAD dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Ya, pemirsa, Magetan ini adalah kota kecil yang sangat indah. Magetan ini adalah kota kecil yang banyak dengan potensi-potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Magetan ini banyak orang pintar di luar daerah. Dengan demikian Magetan semoga ke depannya Magetan bisa menjadi Magetan Kumandang yang kabeh tumandang dan bisa setara dengan kabupaten-kabupaten yang sebelahnya yang apa yang dikatakan Mas Agus, Madiun, Ponorogo, Ngawi dan Karanganyar dan Magetan ini sangat tertinggal. Semoga pemerintah DPR melihat video ini dan menjadi bukan menjadi kritik untuk benci sama mereka, tidak. Kita itu sayang Magetan, kita itu cinta Magetan. Kalau kita tidak cinta Magetan, teman-teman kita ini tidak akan ngomong di media sosial yang kayak gini. Magetan Kumandang yang kabeh kumandang. Terima kasih Pak Rudi, Pak Agus, Mas Agus, sukses selalu. Rumah kita, forum rumah kita adalah kumpulan lembaga-lembaga masyarakat yang kumpul jadi satu untuk bagaimana Magetan biar lebih kumandang. Terima kasih.